Halo teman-teman, kembali lagi bertemu bersama saya di channel Ceria Girsang YouTube. Baiklah, di video kali ini kita akan berbagi tips dan cara belajar Microsoft Word bagi pemula. Kita tahu bahwa Microsoft Word adalah aplikasi yang sangat umum untuk digunakan, dan untuk itu banyak dari kita yang ingin tahu bagaimana cara belajar Microsoft Word untuk pemula. Untuk itu ikuti terus channel saya ini, dan sebelum kita memulai videonya, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Baiklah, ini dia videonya teman-teman. Capcus. Pertama-tama kita membuka aplikasi Microsoft Word-nya terlebih dahulu. Di mana cara membuka aplikasi Microsoft Word terdapat dua cara. Cara yang pertama adalah cukup kita mengarahkan pointer mouse ke icon Microsoft Word yang terdapat pada desktop. Yaitu biasanya dia ditandai dengan huruf W. Kita cukup mendouble klik atau klik dua kali pada mouse, maka dia akan langsung tampil ya teman-teman. Itu adalah cara mudah membuka suatu aplikasi. Inilah dia tampilannya. Sekarang tampilan ini kita tutup dulu karena kita ingin mencoba cara membuka Microsoft Word dengan cara yang kedua. Cara yang kedua adalah cukup kita mengarahkan pointer mouse ke pojok kiri bawah pada logo Windows, atau ini biasa disebut dengan tombol start. Cukup kita klik sekali maka akan muncul all program atau program yang terdapat dalam komputer atau laptop kita, dan kita mencari Microsoft Office karena memang Microsoft Word itu adalah bagian daripada Microsoft Office, dan ini cukup kita klik maka akan muncul bagian-bagian dari Microsoft Office, dan kita mencari Microsoft Word 2010, dan ini kita oke-kan atau klik pada mouse teman-teman. Maka inilah dia tampilan Microsoft Word ya teman-teman. Dan di sini juga saya akan menjelaskan apa-apa saja fitur atau perintah-perintah yang terdapat dalam Microsoft Word ini. Tapi sebelumnya perlu kita ketahui bahwa berbagai menu dalam tampilan Microsoft Word merupakan bagian yang sangat penting untuk memahami penggunaan Microsoft Word secara benar. Untuk lebih memudahkan memahami penggunaan fitur-fitur dan perintah-perintah menu dan teknik pengoperasian Microsoft Word, terlebih dahulu kita mengenal secara baik bagian-bagian pada layar kerja Microsoft Word. Ketika kita membuka Microsoft Word pertama kalinya, maka pada layar monitor akan muncul dokumen kosong yang siap digunakan untuk ukuran kertas yang standar. Nah, inilah dia teman-teman. Jadi ini pengaturan kertas, pengaturan letak, bentuk, jenis kertas, dan lain sebagainya belum kita atur karena ini ketika dibuka dia langsung pengaturan standar ya teman-teman. Sekarang kita lanjutkan. Di bagian pojok atas kanan ini, yang ini teman-teman, ini disebut dengan Quick Access Toolbar, di mana ini adalah barisan toolbar yang berisi tombol-tombol yang sering digunakan. Biasanya juga tombol-tombol yang akan tampil antara lain adalah tombol Save, Undo, dan Redo. Tetapi tombol ini masih bisa ditambah maupun dihilangkan pada Customize Quick Access Toolbar yang di sini teman-teman. Jika kita ingin menambah tombol yang di sini, kita cukup mengklik yang ini. Maka kita beri tanda checklist, maka dia otomatis akan tambah di sini seperti itu ya teman-teman. Dan ini akan saya kembalikan atau dibiarkan saja. Selanjutnya kita beralih ke bagian ini. Ini dokumen 1 Microsoft Word. Ini disebut dengan title bar. Artinya merupakan judul lembar kerja yang sedang aktif atau terbuka. Di bagian ini yang tiga ini, tombol yang ini disebut dengan tombol pengatur jendela. Yang pertama ini disebut dengan minimize. Minimize artinya apabila kita mengklik tombol yang ini, maka otomatis tampilan daripada program kita akan disimpan untuk sementara seperti ini teman-teman, dan itu bukan hilang tetapi tersimpan sementara, dan kita bisa membukanya di taskbar. Ini dia, cukup dengan kita klik pada mouse maka dia akan kembali. Dan di sampingnya ini adalah restore down. Restore down ini
fungsinya untuk memperbesar atau memperkecil tampilan, dan apabila kita klik maka hasilnya akan seperti ini teman-teman. Dan jika kita ingin mengembalikan, cukup dengan mengklik tombol yang tadi, maka dia akan kembali. Dan terakhir ini adalah tombol close. Tombol close artinya menutup tampilan atau keluar dari program, seperti itu. Tapi ini tidak perlu kita klik ya teman-teman, nanti program kita hilang. Sekarang kita beralih ke sebelah sini. Di sini terdapat file, home, insert, page layout, references, mailing, review, dan view. Ini yang saya sebutkan tadi, semuanya ini disebut dengan menu bar ya teman-teman. Di mana dalam setiap menu bar ini terdapat perintah-perintah yang digunakan untuk mengoperasikan Microsoft Word atau lembar kerja kita. Misalnya, pada menu file terdapat perintah save, save as, open, close, info, recent, new, print, save and send, help, option, and exit. Sementara untuk home dibagi dalam beberapa tab. Yang pertama adalah tab clipboard, di mana di dalamnya terdapat lagi perintah cut, copy, format, painter, paste. Dan selanjutnya ada tab font. Dalam tab font ini kita bisa mengatur jenis tulisan, ukuran tulisan, tulisan tebal, tulisan miring, tulisan bergaris bawah, memberikan warna tulisan, membuat tulisan huruf besar, huruf kecil, dan lain-lain. Di sini semua perintahnya ya teman-teman. Selanjutnya pada menu home terdapat juga tab paragraf. Dalam tab paragraf ini kita bisa mengatur jenis paragraf rata kiri, rata tengah, rata kanan, rata kiri kanan, mengatur spasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada tab styles. Styles ini maksudnya jenis tulisannya yang seperti ini, normal, tanpa spasi, heading 1, heading 2, title, subtitle, dan lain-lain. Ini masih banyak lagi ya teman-teman. Kalau kita klik ini ada jenis-jenisnya banyak. Dan yang terakhir, tab yang ada di menu home adalah editing. Editing ini bisa find, replace, select, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan pindah ke menu insert. Perintah yang terdapat dalam menu insert juga terdiri dari beberapa tab, yaitu tab yang pertama adalah page. Page ini berarti halaman. Di sini kita bisa mengatur cover page, blank page, page break. Maksudnya cover page berarti halaman sampul depan, blank page berarti halaman kosong, page break artinya memberikan jarak untuk halaman. Selanjutnya ada tab tables. Di sini tab tables ini kita bisa membuat tabel. Jadi kalau ini kita klik maka dan kita memilih, misalnya kita klik yang ini, kita bisa menentukan kolomnya dibuat 5, biarkan saja, rows-nya dibuat 2, biarkan saja, dan ini kita okekan, maka akan tampil tabel yang seperti ini teman-teman. Dan ada tabel stylist, ini jenis-jenis tabelnya ya. Dan di sini adalah draw border. Sekarang kita lanjutkan ke menu page layout, di mana di dalam page layout ini kita bisa mengatur themes, page setup, page background, paragraph, dan arrange. Dan menu references juga seperti itu, ada tab table of contents, footnotes, dan lain-lain sebagainya ya teman-teman. My links ini bisa kita buka. Nah, di sini terdapat perintah-perintah semuanya. Nah, inilah dia semuanya teman-teman. Jadi ini kita hapus dulu ya teman-teman dengan cara arahkan pointer ke sini, ke tanda yang ini, kemudian klik pada mouse dan pilih.
menunjukkan dan memberikan informasi tentang halaman yang ditampilkan, jumlah kata yang sudah digunakan, dan juga bahasa yang digunakan. Misalnya, ini ada page 1 of 1, artinya halaman 1 dari 1. Berarti kita masih menggunakan satu halaman dan kita berada di halaman 1. Kemudian di sini word 5, berarti kita menggunakan 5 kata. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya di sini ada English, berarti bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris, seperti itu teman-teman. Dan kita akan beralih ke bagian ini. Ini dia. Yang ini disebut dengan pengatur tampilan halaman kerja. Misalnya, jika saya memilih yang ini full screen reading, coba kita klik, maka tampilannya akan terlihat full, semuanya satu lembar kertas, satu lembar kerja, terlihat semuanya teman-teman, tanpa kita menggunakan scroll. Jadi kita tidak perlu menggeser-geser, ini sudah terlihat semua apa yang tercantum, apa yang tertulis pada satu halaman kerja. Sekarang ini kita close dulu. Jadi kita akan kembali ke tampilan yang pertama tadi. Selanjutnya, apabila kita memilih yang di samping sini, ini disebut dengan web layout, berarti tampilannya akan terlihat lebih meluas. Web artinya luas. Nah, inilah dia. Jadi dia full screen. Dan kita akan kembalikan ke tampilan normal tadi. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya di sini ada tampilan zoom, minus, plus. Artinya, jika kursor atau garis yang di tengah ini kita geser ke arah minus, maka tampilan daripada lembar kerja kita akan terlihat lebih kecil. Dan sebaliknya, jika kita geser ke arah plus, maka tampilan daripada lembar kerja kita terlihat lebih besar. Dan ini juga kita kembalikan ke 100% atau normal saja, atau kita kembalikan ke tengah. Nah, inilah dia teman. Demikianlah teman-teman tutorial dari saya belajar Microsoft Word untuk pemula. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan bisa mempraktekkannya. Perlu saya ingatkan kembali bahwa di sini kita hanya mengenal halaman atau lembar kerja Microsoft Word, dan di pertemuan selanjutnya kita akan mulai mengoperasikan atau menggunakan perintah-perintah yang terdapat dalam Microsoft Word ini, misalnya seperti perintah home, insert, page layout, dan lain-lain sebagainya. Itu akan kita gunakan pada pertemuan selanjutnya. Untuk itu ikuti terus channel saya teman-teman, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Ini kita tutup dulu. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Semoga video saya dapat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman, serta teman-teman juga dapat mempraktekkannya. Jika teman-teman suka dengan video saya, silahkan di-share dan juga klik tombol subscribe di sini. Dan jika teman-teman ingin mengetahui video-video terbaru, maka silahkan klik tombol lonceng di sini. Supaya jika ada video-video terbaru, maka teman-teman akan diberitahu. Sekali lagi saya ucapkan